Halo, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat mengikuti PPW pada malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, mungkin ada yang lagi dalam perjalanan pulang dari kantor, ada yang di luar kota, bahkan mungkin ada yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya bahwa hadirat Allah nyata buat kita pada malam hari ini. Dan saya percaya ada kuasa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu masih punya waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman kita, family cell kita, bahkan saudara-saudara kita untuk bisa bergabung di dalam PPW pada malam hari ini. Dan kita mau tinggikan Tuhan bersama-sama. Dan saya juga mau menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di daerah, baik yang ada di Sulawesi, bahkan yang ada di Kalimantan, di Papua, bahkan yang ada di Sumatera, bahkan di seluruh Pulau Jawa. Selamat mengikuti PPW pada malam hari ini. Dan saya percaya kuasa Tuhan yang sempurna terjadi bagi kita, bahkan yang mengikuti dari luar negeri. Selamat malam dan selamat bersukacita bersama-sama pada malam hari ini. Kita menyambut Tuhan yang begitu dahsyat malam hari ini tengah-tengah kita. Sebelumnya mari kita sama-sama buka di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami berada saat ini, dimanapun kami mengikuti PPW pada malam hari ini, saya percaya Tuhan bahwa kami semua pasti akan mengalami Tuhan yang dahsyat. Pasti akan mengalami Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Permuliakan nama-Mu Tuhan di dalam PPW malam hari ini. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami siap memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan malam hari ini? Kita sama-sama angkat pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Kita angkat pujian ini. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati
kekuatan lawan, sebab ada kuasa. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita dimanapun kita berada. Kita angkat pujian ini, sebab Dia baik. Ku masuki gerbangnya Tuhan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dia sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku naikkan puji selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya, kasih setianya kekal. Katakan kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Mari kita bertepuk tangan dimanapun kita berada. Kita mau memuji Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita katakan dengan sungguh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada malam hari ini. Kau melihat hati dan kebutuhan kami ya Tuhan. Kita angkat pujian ini.
badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari kita angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku. tempat perlindunganku. Katakan, saat badai menerpa, Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. katakan dengan iman. Aku tak akan goyah,
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tiara bashikara, yarara bashikara, bayara bayara basyangda. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun kita berada, ambil waktu sejenak, bangun manusia roh kita pada malam hari ini. Kiara bala bashikara, bala bala bayara bashikara takaraba. Kiara batakara yara basyandara yara bayara bayara. Saya percaya malam hari ini Tuhan, Engkau yang terus memulihkan setiap mereka yang dalam keadaan sakit. Kami percaya saat ini bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Apapun sakit penyakitnya Tuhan, kanker Tuhan, jantung Tuhan, liver, apapun itu bentuknya. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kesembuhan yang sempurna terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Engkau Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku menjamah mereka satu persatu Tuhan. Dan Engkau yang memulihkan mereka. Mereka yang saat ini tertutup jalan, di dalam nama Yesus ada jalan-jalan yang terbuka bagi mereka. Mereka saat ini dalam tekanan Tuhan kehidupan. Biar mereka bertemu dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah yang turun atas mereka malam ini. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap mereka Tuhan yang mengikuti PPW malam ini. Lawat dengan kasih, lawat dengan kuasa dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terus Engkau dipermuliakan Tuhan. Terus Engkau diagungkan di dalam PPW ini Tuhan. Dan kami terus akan menaikkan setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar kami. Dan kami percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Ini doa-doa kami Tuhan yang kami mau naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau sama-sama sehati, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami bawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau curahkan Tuhan anugerah-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Kau sayang Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasihan turun Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Ada pertobatan, ada keselamatan yang mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Bapa, Kau yang menolong bangsa kami Tuhan keluar dari keadaan-keadaan yang saat ini Tuhan, di tengah keadaan COVID ini Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan, Kau berikan hikmat bagi pemimpin kami untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik Tuhan, untuk bisa ada hikmat yang lebih Tuhan, untuk bisa solve Tuhan keadaan di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan berkati hasil bumi Tuhan, hasil laut, segala kekayaan bangsa kami. Oh Tuhan, ada begitu banyak Tuhan yang akan Kau limpahkan bagi bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil, sampai seluruh jajaran ke bawah Tuhan. Kami minta Tuhan, Kau beri mereka hikmat Tuhan, Kau beri mereka takut akan Tuhan, beri mereka kebijaksanaan Tuhan, beri hati yang mengasihi bangsa ini Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, semuanya atas izin Tuhan, semua atas pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah pilih mereka, Kau akan mengurapi mereka Tuhan. Buat kami mendukung setiap apa yang bisa kami buat bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk founder di gereja kami Tuhan, untuk Pastor WM Tuhan, untuk senior pastor kami, Pastor Juan dan Pastor Lucy, untuk setiap tim pastoral yang ada, Pastor Vanda, Pastor Hendy Tuhan, untuk Pastor Owen, Pastor Evelyn, Pastor Samuel dan Stefani Tuhan. Kami percaya
Bapa, mereka yang Kau pilih bagi gereja Gilgal Tuhan, urapi mereka lebih lagi, pertajam visi mereka Tuhan, pimpin langkah mereka, jagai langkah mereka Tuhan, buat mereka tetap setia mengasihi Tuhan, buat mereka hidup benar menurut kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap jemaat-Mu bertumbuh, mendengarkan suara Tuhan, arahan dari Tuhan, Kau yang beri penghiburan di saat mereka lelah Tuhan, saat mereka mau menyerah Tuhan, bangkitkan roh mereka, iman mereka kembali bahwa Engkau yang pilih mereka, Engkau akan bawa mereka, membawa jemaat Gilgal jadi jemaat yang kuat Tuhan. Setiap family cell leader, setiap family cell member, Kau urapi setiap mereka Tuhan, bahwa kami jadi jemaat yang kuat, menopang satu sama lain dalam family cell Tuhan. Kami percaya loh, setiap family cell yang ada, Kau akan jangkau begitu banyak orang, ada keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan, ada begitu banyak kejadian mujizat yang akan Kau nyatakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua jemaat Gilgal Tuhan, Kau yang memberikan kasih sayang-Mu Tuhan, bahwa mereka mengenal Engkau lebih lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup mereka. Setiap pergumulan mereka Tuhan, kami percaya ada jalan keluar. Setiap apapun masalah yang dihadapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mari Tuhan, bahwa jemaat-Mu setia mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada di Gilgal Tuhan, setiap hubungan Tuhan, Kau pulihkan keadaan suami istri Tuhan. Setiap mereka yang tidak lagi saling mengasihi, kasih-Mu cukup bagi mereka Tuhan. Biar mereka boleh terus mengasihi, setia sebagai suami istri Tuhan. Kau berikan jalan keluar Tuhan bagi setiap problem-problem yang ada dalam rumah tangga Tuhan. Untuk setiap anak dengan orang tua, pulihkan Tuhan. Biar setiap anak-anak boleh kembali mengasihi orang tua boleh mengerti anak-anak mereka, mengasihi dan mengajarkan dengan value Kristus Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk hubungan mertua, menantu, dan yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada juga pemulihan Tuhan, di mana anak-anak boleh mengasihi setiap mertua mereka Tuhan, setiap orang tua mereka dengan lebih lagi Tuhan. Untuk yang single, kami juga percaya Tuhan sediakan jodoh yang tepat pada waktunya, biar mereka menemukan seorang yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, tangan-Mu mengasihi setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, setiap siapapun yang ada dimanapun Tuhan, setiap mereka yang memanggil nama Tuhan, di situ Engkau ada Tuhan. Kami percaya malam ini Engkau menjamah setiap orang yang ikut di PPW ini Tuhan. Bahkan kami bisa memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya generasi muda di bangsa ini boleh mengenal Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya generasi muda di bangsa ini Tuhan bertumbuh Tuhan untuk menggantikan generasi-generasi di atas mereka Tuhan. Bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan Tuhan. Dan mempunyai hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi muda di GBI Gilgal Tuhan, terutama untuk besok Tuhan. Akan ada acara The Quest Tuhan, untuk Jumat dan Sabtu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap mereka yang hadir Tuhan. Biar Kau yang jamah hati setiap mereka. Kau yang mempersiapkan mereka mulai dari malam ini Tuhan. Sehingga pada acara besok Tuhan, kami berdoa Bapa, Kau yang jamah setiap hati mereka. Menjadi tanah yang subur untuk setiap firman-Mu yang akan ditabur. Lewat games, lewat kegiatan apapun yang dilakukan Tuhan. Engkau, biar mereka boleh merasakan Engkau Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan untuk generasi muda di GBI Gilgal Tuhan. Aku berdoa juga Bapa untuk malam ini, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau berkati hamba Tuhan, biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba ini Tuhan, boleh memberkati banyak orang Tuhan, boleh menguatkan mereka yang lemah, boleh membangkitkan setiap iman yang ada Tuhan. Karena percaya Tuhan, firman-Mu boleh tumbuh di hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Pastor Juan, Pastor Owen, Pastor Vanda yang memberikan kesempatan untuk saya sharing pada malam ini. Kita akan sharing bagaimana enjoy the process. Ya, sejak dari awal tahun gereja kita membahas tentang iman. Dan iman adalah sesuatu yang powerful. Di Matius 17 ayat 20 berkata seperti ini. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, Alkitab katakan jika kita punya iman sedikit saja, sebesar biji sesawi, itu pun sudah bisa memindahkan gunung. Dengan iman kita kepada Tuhan, kita bisa melihat doa-doa kita terjawab. Dan setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Hanya saja, tidak semuanya terjadi secara langsung dan cepat.
Kadangkala prosesnya sampai dengan janji itu digenapi cukup memakan waktu yang lama dan kadang-kadang prosesnya tidak menyenangkan. Kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 37, di mana Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan untuk kejadian yang akan terjadi jauh ke depan. Nah, mimpi itu berisi tentang bagaimana berkas gandum kakak-kakaknya sujud menyembah berkas gandum dia. Dan mimpi yang kedua yang Tuhan berikan adalah 11 bintang, bulan dan matahari sujud menyembah kepada dia. Akan tetapi mimpi atau janji itu baru terwujud jauh ke depan. Setelah bertahun-tahun Yusuf melalui proses, di mana dia harus masuk ke sumurnya kering, dijual sebagai budak, bahkan masuk ke penjara tanpa diadili. Baru akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Begitu pula tidak jarang terjadi dalam kehidupan kita. Seakan-akan doa yang kita naikkan tidak dijawab, atau janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita seolah-olah keadaannya jauh dari yang seharusnya, bahkan lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Tapi tahukah kita bahwa yang sebenarnya terjadi adalah dengan Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, pada saat itu juga Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima janji Tuhan. Menerima berkat atau jawaban dari apa yang kita doakan, membuat kita siap melalui proses yang kita lalui. Sama seperti Tuhan mempersiapkan Yusuf dari seorang anak yang manja di rumah bapaknya, sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, yang akhirnya menyelamatkan dunia dari kelaparan. Dimulai dari kita mendengar janji Tuhan, kemudian iman timbul di dalam diri kita, sampai dengan kita menerima janji Tuhan, ada di tengah-tengahnya yang namanya proses. Nah, penting sekali bagi kita untuk tetap beriman dan setia saat proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Ibrani 6 ayat 15 berkata seperti ini. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Alkitab berkata bahwa Abraham sabar menanti. Kenapa Abraham sabar menanti? Karena kalau kita bisa baca di Kejadian 12 ayat 4, disebutkan bahwa Abraham berumur 75 tahun waktu Tuhan memberikan janji menjadikan bangsa yang besar, padahal waktu itu dia belum punya anak. Dan baru di umur 100 tahun, janji Tuhan terlihat mulai digenapi. Ada jeda waktu 25 tahun di mana dia harus melihat bintang di langit, pasir di laut, bintang di langit, pasir di laut. Selama 25 tahun, sampai akhirnya pada umur 100, Ishak lahir. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dan kita pahami waktu kita menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan mengasihi kita dan berkuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Buktinya apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya baru benar-benar mengerti ayat ini waktu saya menjadi orang tua. Ya, setiap kita sebagai orang tua tentunya sayang dengan anak-anak kita. Hingga kalau mereka sakit, rasanya kita mau gantiin mereka untuk merasakan sakitnya itu. Tuhan benar-benar sayang sama kita dan sudah terbukti waktu ia menyerahkan nyawa anaknya untuk keselamatan kita. Terkadang, waktu kita mengalami masalah atau pencobaan, kita pikir Tuhan sedang menghukum kita. Ini mungkin terbawa dari kebiasaan orang tua kita pada zaman dulu. Yang biasanya suka bilang, wah kamu bintitan, pasti itu gara-gara ngintip. Atau, wah kamu sakit perut, tadi makan apa, jorok ya, nggak izin dulu sih makan. Nah, ini kita terbawa pengertian ini kepada pengertian kita akan Tuhan. Ya, misalnya waktu kita nggak saat teduh, tahu-tahu kita keserempet motor. Kita langsung berpikir seolah-olah Tuhan itu kejam. Ini pengertian yang salah. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu dari mana? Kalau kita lihat kisah Ayub. Iblis minta izin dulu terhadap Tuhan waktu mau memberikan pencobaan kepada Ayub. Dan tidak ada satupun peristiwa terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Dan kalaupun pencobaan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, sudah pasti tidak akan pernah melebihi kekuatan kita.
Dalam 1 Korintus 13 ayat yang 10 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan setelah kita tahu Dia mengasihi kita, hal lain yang kita perlu tahu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala hal. Dia yang berkuasa. Di Lukas 1 ayat 37 berkata seperti ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lewat firman-Nya Dia bisa menjadikan langit dan bumi. Yesus mengubah air menjadi anggur. Bahkan Ia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan yang sama di dalam Ibrani 13 ayat 5. Dia bilang seperti ini. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita saat kita menghadapi pencobaan di dalam hidup kita. Saya jadi ingat anak saya yang paling kecil, dia ada les piano, dan setiap kenaikan tingkat, dia harus mengikuti ujian, di mana hanya akan ada dia dengan guru-guru pengujinya di dalam satu ruangan. Ini terjadi sebelum pandemik, waktu masih ada ujian onsite. Nah, dia selalu deg-degan dan nervous setiap kali menunggu di depan ruang ujian. Bahkan dia sering bertanya, boleh nggak sih kita pulang aja nggak usah ikut ujian. Tapi kami selalu memberi semangat pada dia, ayo kamu bisa. Waktu kami pegang dadanya, ya kami bisa merasakan jantungnya berdebar sangat kencang. Dia selalu bertanya, kalau lupa gimana ya? Kalau nggak bisa gimana ya? Ada begitu banyak kekhawatiran dalam dirinya. Tetapi kembali kami meyakinkan bahwa dia bisa. Sebelum masuk dia berkali-kali memeluk maminya dan berkata, Mami jangan tinggalin ya. Dan istri saya pun menjawab, iya Mami tunggu di depan pintu. Setelah dipeluk berkali-kali, akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk ke ruangan itu setelah namanya dipanggil. Sebelum masuk, kami berdoa bersama-sama kasih dia semangat. Dan begitu keluar dari ruangan, kami peluk kembali dan kami kasih semangat untuk dia. Dia bisa masuk ke ruangan ujian itu karena yakin orang tuanya nggak meninggalkan dia. Serta percaya akan dukungan yang kami berikan. Begitu juga dengan Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan menyemangati kita waktu kita menghadapi setiap masalah atau pencobaan. Tuhan bisa berkata, ayo nak kamu bisa. Ayo nak kamu bisa melewati ini. Ayo nak sedikit lagi, jangan menyerah. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan Dia Allah yang berkuasa. Ia selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ada bersama-sama dengan kita saat kita mengalami proses. Kita perlu pegang ini untuk kita dapat menghadapi proses dalam kehidupan kita. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Jadi hal yang pertama yang kita perlu tahu adalah Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dalam setiap kita mengalami proses dalam kehidupan kita. Dan Dia berkuasa dan Dia setia. Yang kedua adalah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan setiap kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Proses dalam kehidupan kita memang harus terjadi untuk mempersiapkan kita untuk bisa menerima rencananya yang telah ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari coba kita lihat proses kehidupan Daud dalam Alkitab. Daud diudapi sebagai raja di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Dikatakan bahwa ia masih kemerah-merahan saat itu. Dan umurnya kurang lebih kalau di Israel dikatakan remaja itu antara umur 12 sampai 16 tahun. Setelah diurapi, dia tidak langsung menjadi raja. Bisa dibayangkan jika langsung Daud memimpin sebagai raja di usia yang sangat muda. Tentunya dengan tanpa pengalaman, banyak dia akan membuat keputusan-keputusan yang salah. Dan emosinya tentu saja belum stabil pada saat itu. Kita lihat bahwa Daud setelah diurapi, dia kembali mengembalakan domba-dombanya. Tetapi pada waktu dia mengembalakan dombanya, Tuhan mengizinkan dia berhadapan dengan singa dan beruang. Itu bukanlah suatu yang kebetulan, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk menghadapi Goliat. Kita bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Nah, saya penasaran waktu saya baca ayat ini. Kayaknya gampang banget Daud bunuh singa dan beruang. Saya coba riset, saya lihat,
singa jenis apa sih dan beruang jenis apa sih yang ada di Israel saat itu? Jenis singa yang ada di sana adalah singa Asiatik, yang jantannya itu panjangnya bisa mencapai 2,9 meter dan beratnya 200 kilo. Bukan sesuatu yang kecil. Beruang yang ada di sana adalah beruang coklat Surya, yang tingginya 2 sampai 2,5 meter dan beratnya bisa mencapai 250 kilo. Nah, saya coba lihat lagi. Goliat seperti apa sih di Alkitab? Goliat menurut Alkitab itu tingginya kurang lebih hampir 3 meter. Nggak jauh beda dengan singa dan beruang yang Daud hadapi waktu dia mengembalakan dombanya. Tuhan udah training Daud duluan sebelum dia ketemu Goliat. Itu sebabnya waktu dia menghadapi Goliat, dia bisa dengan yakin berkata, di ayat 37 berkata seperti ini. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Mungkin pada saat Daud berhadapan dengan singa dan beruang, dia bisa komplain sama Tuhan. Kok Tuhan izinin sih waktu dia mengembalakan berhadapan dengan singa dan beruang yang menyerang untuk domba-dombanya. Tetapi setelah selesai ia memenggal kepala Goliat, saya yakin ia akhirnya mengerti proses yang Tuhan izinkan yang membuat ia bertambah kuat dan percaya kepada Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ apa yang dialami Daud. Yang seharusnya dengan mudah untuk seorang pahlawan naik menjadi raja. Akan tapi keadaannya terbalik. Saat itu malah ia dikejar-kejar Daud seperti penjahat. Proses panjang yang Daud alami, akhirnya dia menjadi raja atas suku Yehuda pada waktu dia berumur 30 tahun. Dan 7 tahun setelah itu, barulah ia menjadi raja atas seluruh Israel. Proses yang Daud alami menjadikan ia raja yang takut akan Tuhan dan berkenan di hatinya Tuhan sampai dengan akhir hidupnya. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata seperti ini. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mempersiapkan kita untuk masuk dalam rencananya yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya teringat dalam kejadian beberapa bulan yang lalu di pekerjaan kami. Pada waktu itu kami mendapatkan klien yang keluarganya cukup besar dan cukup banyak yang harus di-handle detail-detailnya. Dan lucunya sambil berjalan persiapannya, beberapa teman memberikan info yang mengkhawatirkan. Saya langsung ingat dengan kejadian 10 pengintai di tanah Kanaan yang memberikan kabar yang kurang baik. Hingga membuat kami berpikir, apakah kami sanggup untuk menghandle acara ini dengan baik. Apalagi yang kami handle adalah 2 acara berdekatan dengan jarak waktu hanya 2 hari. Tapi saat itu kami mau percaya bahwa setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami, pasti Tuhan berikan kesanggupan untuk kami mengerjakannya dengan baik. Kami bersyukur kemudian ada teman-teman yang lain yang memberikan support kepada kami dengan mengatakan hal-hal yang baik tentang event yang kami handle ini. Karena saya orangnya lebih banyak berpikir ya. Akhirnya kita mulai berdoa dari jauh-jauh hari, terutama karena banyak banget yang harus di-handle dan jarak waktu event yang berdekatan. Saya berdoa minta Tuhan menyanggupkan baik secara fisik, pikiran, perasaan, supaya pada waktu event itu bisa berjalan lancar semuanya. Sambil ketar-ketir karena info yang berdatangan kadang membuat kami khawatir. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, semakin dekat eventnya, kami semakin yakin semuanya lancar. 2 hari sebelum final meeting, kami semua PCR untuk menjaga keamanan bersama. Berita mengejutkan terjadi. Istri saya terkonfirmasi positif COVID dengan CT yang cukup tinggi. Tetapi yang di rumah semuanya negatif. Saya sempat khawatir, gimana ya nantinya. Tapi hati ini tetap ada damai pada waktu itu. Waktu kami kasih kabar ke klien, kami bersyukur mereka mensupport kami dan dengan cukup tenang dan mereka nggak panik berlebihan. Mulailah istri saya di karantina di kamar, sedangkan saya harus tidur di luar. Saya harus mulai menggantikan tugas istri saya mulai masak 3 kali sehari, belanja ke pasar, bantu anak-anak belajar. Untungnya saat itu masih online, sehingga nggak perlu repot untuk antar pulang pergi ke sekolah. Dan untungnya juga anak saya yang besar sudah bisa membantu untuk berberes rumah. Saat ini terjadi, saya memberitahu Pastor Juan sebagai FCL saya, dan saya minta dukungan doa kepada Pastor Owen. Hari pertama lewat dengan mulus. Hari kedua ada kejutan selanjutnya. Anak saya yang besar mulai demam dan sakit tenggorokan. Tambah berpikir panjang, langsung saya karantina juga di kamarnya. Yang tadinya dia bisa bantu saya untuk menghandle urusan rumah, sekarang semuanya harus saya handle sendiri. Bukan hal yang mudah
karena saya harus tidur larut malam, membereskan semuanya, mengerjakan kerjaan dan bangun subuh-subuh untuk menyiapkan sarapan untuk semuanya. Tapi puji Tuhan, sukacita tetap ada dalam hati. Sambil mengerjakan semuanya, saya tetap menyembah Tuhan karena saya tahu dari sanalah kekuatan saya. Walaupun ada beberapa kali terlintas dalam pikiran, kalau belum sembuh gimana ya waktunya. Karena kita tahu untuk COVID itu rentangnya antara 10-14 hari sembuh. Hari kelima, kami PCR kembali satu keluarga. Sambil menunggu hasilnya, istri saya dan anak saya yang besar kembali diisolasi di kamar. Hari itu rasanya badan letih sekali. Tiba-tiba kekhawatiran itu datang. Sampai rasanya badan itu nggak ada kekuatan lagi. Karena memang secara fisik cukup melelahkan. Saya berseru sama Tuhan mohon kekuatan. Seakan-akan tidak ada kekuatan lagi yang tersisa sehingga saya mau menyerah rasanya. Tapi untungnya itu tidak berlangsung lama, puji Tuhan. Pada malamnya hasilnya keluar, semuanya negatif. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Ternyata Tuhan sedang melatih fisik saya, pikiran dan perasaan saya. Pada hari H event, benar-benar peristiwa yang cukup menguras tenaga dan pikiran saya. Karena saya harus berpindah-pindah dari tempat yang lumayan cukup jauh, berpikir dengan cepat untuk memutuskan segala sesuatunya. Saat itu, saya bisa melakukannya semuanya dengan tenang. Kenapa? Karena Tuhan sudah training saya selama 5 hari. Jadi untuk 2 hari, gak ada apa-apanya. Terutama yang kami paling bersyukur adalah dengan kami berdoa terus-menerus dengan waktu yang cukup panjang. Hadirat Tuhan begitu kuat di dalam pemberkatan dan semua yang hadir bisa merasakannya. Wow, ternyata Tuhan training saya dan mempersiapkan kami sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami tahu semuanya ini hanya karena Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi perlu kita tahu waktu kita mengalami proses, yang pertama bahwa Tuhan baik, Tuhan berkuasa dan setia. Dan yang kedua, kalau proses itu boleh terjadi, itu semua untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adalah jangan menyerah. Kegagalan dalam proses bukan akhir segalanya. Kalau kita mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi segalanya akan berakhir saat kita menyerah dan keluar dari prosesnya Tuhan. Seringkali kita berpikir saat kita melakukan kesalahan atau dosa, saat proses itu berjalan, maka kita menghancurkan segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Padahal tidak demikian. Coba kita lihat dari 2 murid Yesus yang mengalami kegagalan. Di Matius 26 ayat 69-75, di sana dikatakan bahwa Petrus menyangkal Yesus pada waktu hamba Tuhan berkata bahwa dia mengenal Yesus. Sampai 3 kali dan Petrus sampai mengutuki. Ya, padahal sebelumnya waktu Yesus ditangkap, dia dengan beraninya menghunuskan pedang untuk membela Yesus. Setelah dia 3 kali menyangkal Yesus, Petrus sangat sedih dan sangat menyesal. Tetapi langkah yang dilakukan Petrus adalah ia bertobat dan kembali ke jalannya Tuhan. Berbeda dengan Yudas. Setelah ia menyerahkan Yesus dan ia melihat Yesus dihukum mati, maka sangat menyesallah Yudas. Dia mengembalikan uang itu ke dalam bait Allah dan menggantung dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Kegagalan dosa kita tidak membuat rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Asalkan kita mau berbalik dan bertobat kepadanya. Yang mengakhiri segalanya adalah jika kita menyerah dan keluar dari prosesnya Tuhan. Kalau proses itu boleh terjadi karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang setia. Dan proses itu terjadi untuk kebaikan setiap kita. Dan jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini. Mari kita sama-sama percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Mari setia dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu baik bagi kita. Bahkan proses itu mempersiapkan kita menerima janji dan rencana yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Sekalipun kita jatuh ataupun gagal dalam prosesnya Tuhan, segera bertobat, bangkit kembali. Serta percaya pada saat proses itu selesai, kita akan menerima janji Tuhan. Dan janji itu boleh digenapi dalam kehidupan kita. Tetap berpegang pada imanmu. Tuhan yang sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, yang akan membawa hidupmu penuh dengan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan Pastor Vanda. Luar biasa, saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Saya cuma mau bilang bahwa kita tidak akan pernah enjoy di dalam proses kalau kita selalu protes. Bapak Ibu yang diberkati malam hari ini bisa memberikan ucapan thank you buat Erik,
dan juga Rita yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada saat ini, dan firman Tuhan yang bisa terus menguatkan kita di tengah-tengah proses yang kita alami dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan akhiri untuk PPW kita pada malam hari ini. Mari kita akan sama-sama menerima doa berkat. PPW kita sudah selesai, tapi biarkan Tuhan bekerja terus di dalam kehidupanmu, dimanapun engkau berada, karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Jalani prosesmu, karena Tuhan ada di tengah-tengah proses. Dia mengasihi, Dia berkuasa, jangan menyerah, karena Dia selalu menyertai kita. Terimalah kekuatan yang daripada Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kita langkah demi langkah kehidupan kita. Terimalah berkat ini, berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub mengalir atas hidupmu. Kekuatan, sukacita menjadi bagian dalam hidupmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kita semua. Yang percaya dan yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai kita ketemu minggu depan. God bless you.